Oke, tahap pertama ya, kita lihat di sini terjadi di mitokondria ya. Jadi reaksi ini terjadi di mitokondria, di matriks mitokondria. Jadi pirufat ya setelah ditransfer dari hasil glikolisis ya, ketika ada oksigen dia ditransfer ke matriks mitokondria. Nah, dalam tahap awal gluconeogenesis, pirufat ini diubah sebetulnya menjadi malat ya, dengan zat antara oksaloasetat ya. Di sini pirufat diubah menjadi oksaloasetat dengan bantuan enzim pirufat karboksilase. Di sini membutuhkan CO2 dan ATP untuk nantinya menghasilkan ADP dan ortofosfat. Ini reaksi dari pirufat dan oksaloasetat ini harus dibantu oleh ATP ya, karena reaksi ini sebenarnya secara termodinamik tidak disukai, tapi dengan adanya ATP ini bisa berlangsung. Kemudian setelah terbentuk oksaloasetat ya, dengan ini kemudian direduksi ya, si oksaloasetat ini direduksi dalam matriks menjadi malat oleh molekul NADH ya, dengan bantuan enzim malat dehidrogenase ya. Oke, jadi tahapan pertama ya, reaksi pertama ini membutuhkan ATP ya, dari pirufat menjadi oksaloasetat, tapi oksaloasetat itu belum bisa keluar ke dalam dari mitokondria, jadi dirubah dulu menjadi malat ya. Kemudian malat ini bisa bergerak melintasi membran mitokondria dan masuk ke dalam sitoplasma. Di dalam sitoplasma, malat ini kembali dioksidasi untuk membentuk kembali oksaloasetat ya. Oksaloasetat kemudian mengalami dua langkah reaksi di mana dia diubah menjadi fosfoenol pirufat ya. Ini ingat, ini salah satu molekul yang memiliki energi tinggi ya, dan potensi transfer fosforil yang tinggi. Jadi bedanya glikolisis dan gluconeogenesis ada di tahap awal ini ya. Pertama itu terjadi reaksinya di mitokondria. Kenapa terjadi di mitokondria? Karena memang enzimnya hanya ada di mitokondria ya. Jadi pirufat diubah menjadi oksalat ya, dengan bantuan pirufat karboksilase. Kemudian oksalat diubah menjadi malat ya, dengan bantuan malat dehidrogenase. Nah, ini kemudian malat bisa ditransfer ke sitosol atau ke sitoplasma, kemudian mengalami oksidasi kembali yang menjadi oksaloasetat. Kemudian NAD plusnya direduksi menjadi NADH. Nah, ini oksaloasetat akan diubah menjadi PEP dengan bantuan enzim fosfoenol pirufat karboksinase ya. Kedua enzim ini tidak ada di jalur glikolisis. Langkah selanjutnya ya, ini sama dengan glikolisis ya, sampai nanti berlanjut terbentuk ke fruktosa 16 bifosfat. Ya, setelah sampai sini ya, 7 reaksi sama, 6 ya, 6 reaksi sama. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus di sini 7 sama ya. Jadi setelah tadi 2 reaksi berbeda ya, enzimnya pun berbeda, kemudian selanjutnya dari PEP ke
fruktosa 1,6-bifosfat itu memakai jalur yang sama dengan jalur glikolisis. Nah, fruktosa 1,6-bifosfat ini tidak bisa begitu saja diubah menjadi fruktosa 6-fosfat ya, melalui langkah kebalikan dari glikolisis. Karena langkah sebaliknya dalam glikolisis adalah menjadi langkah yang sangat endogenik ya, sehingga gluconeogenesis menggunakan jalur reaksi yang sama sekali berbeda. Jadi pertama si fruktosa 1,6-bifosfat ini diubah menjadi fruktosa 6-fosfat dengan hidrolisis ikatan ester pada karbon yang pertama. Ya. Nah, reaksi ini dikatalisis oleh enzim alosterik yang disebut fruktosa 1,6-bifosfatase. Setelah terbentuk fruktosa 6-fosfat, fruktosa kemudian mengalami isomerase ya, sama ya seperti di glikolisis ya. Dari fruktosa mengalami isomerase dengan enzim fosfoglukase akan menghasilkan glukosa 6-fosfat. Jika molekul ini tidak berada di dalam sel hati atau sel ginjal, glukosa 6-fosfat akan berhenti di sini dan dapat diubah menjadi glikogen atau selanjutnya digunakan untuk energi. Namun di dalam sel hati dan ginjal, glukosa 6-fosfat ini diangkut untuk melintasi membran T1 dari retikulum endoplasma ya, ke dalam lumen dari retikulum endoplasma. Nah, jadi di dalam lumen IR ini glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi glukosa ya, dan fosfat organik anorganik oleh kompleks protein yang terikat di dalam membran ya. Nah, protein ini terdiri dari glukosa 6-fosfatase dan protein stabilisasi pengikat kalsium ya. Nah, glukosa dan fosfat anorganik kemudian diangkut untuk melintasi dua protein membran yang berbeda ya, masing-masing T3 dan T2 dan akan dibawa ke sitoplasma. Begitu berada di dalam sitoplasma, glukosa yang mengalami defosforilasi sekarang bebas keluar dari sel. Nah, dengan cara ini sel-sel hati dan ginjal dapat mempertahankan kadar glukosa yang tepat dalam darah ya. Jadi molekul gliserol dapat melalui jalur ini juga. Kemudian molekul DHAP ya juga, sedangkan asam amino dapat masuk sebagai molekul pirufat atau molekul oksaloasetat. Sedangkan laktat itu masuk ke jalur ini sebagai pirufat ya. Jadi itu ya perbedaan antara glikolisis dan gluconeogenesis ya. Jadi perbedaan ada di tahap reaksi nomor 1 ya, yang kalau di glikolisis ini hanya satu tahap, di sini dipecah ya di gluconeogenesis menjadi 2 tahap ya. Nah, kemudian 6 reaksi berikutnya sama. Kemudian di reaksi ini berbeda ya. Ini disebabkan karena kalau reaksi di glikolisis dari fruktosa 6-fosfat ke fruktosa 1,6 ini sangat eksogenik, jadi butuh energi yang sangat banyak gitu ya. Sehingga itu tidak efisien. Jadi makanya si sel itu cari jalur yang lain ya. Kemudian ini isomerase sama dari fruktosa 6-fosfat ke glukosa 6-fosfat sama. Nah, sekarang ini tidak langsung ya, dengan alasan yang sama, ini tidak bisa langsung diubah gitu ya glukosa 6-fosfat, tapi harus melalui ini enzim yang berada di retikulum endoplasma ya. Dengan bantuan glukosa 6-fosfat, kemudian ada protein penstabil ya. Glukosa ini dapat keluar ya, dipompa keluar ke sitoplasma untuk selanjutnya digunakan lagi entah itu untuk jalur glikolisis atau ke pembentukan glikogen
Nah, ini dalam tabel ini adalah reaksi-reaksi yang disusun secara berurut-urutan yang terjadi di metabolisme gluconeogenesis ya, diawali dengan pirufat ya, sampai akhirnya akan menghasilkan glukosa ya. Jadi untuk 2 molekul pirufat itu dibutuhkan 4 ATP dan 2 GTP serta 2 NADH dan 2 H++ 4 H2O untuk menghasilkan 1 molekul glukosa. Sebagai produk sampingnya ada 4 ADP, 2 GDP, 6 ortofosfat dan 2 NAD+, ya. Ini kalau dijumlahkan ini net reaksinya. Jadi perbedaan antara gluconeogenesis dan glikolisis itu bisa dilihat di sini ya. Kalau di gluconeogenesis tadi sudah disebutkan ya, ini yang terjadi, sedangkan di glikolisis dari glukosa itu menghasilkan 2 pirufat, 2 ATP, 2 NADH, 2 H+ dan 2 H2O. Jadi tidak persis sama reaksi kebalikannya ya. Oke, sebagaimana halnya glikolisis, proses gluconeogenesis juga harus diatur ya. Nah, dan ini adalah proses gluconeogenesis dan glikolisis yang diatur secara timbal balik ya. Ini berarti bahwa ketika satu proses aktif, proses lainnya terhambat ya. Jadi harus hanya satu jalur yang on, yang satu off gitu ya. Karena kalau kedua proses itu berlangsung pada saat yang sama, akan ada sejumlah molekul ATP dan GTP yang akan digunakan, tetapi tidak ada yang diproduksi ya. Jadi suatu saat akan habis ya. Jadi kalau gluconeogenesisnya dihidupkan atau on, maka ini jadi off ya, dan sebaliknya. Jadi ingat ya, seperti halnya glikolisis, maka muatan energi sel, yaitu rasio ATP ke molekul AMP, itu mempengaruhi ya. Jadi semakin tinggi muatan energi, semakin banyak molekul ATP di dalam sel ya. Nah, ketika muatan energinya tinggi, berarti kan sel tidak perlu menghasilkan ATP lagi ya. Jadi kalau ATP-nya tinggi ya, jadi sel tidak perlu lagi melakukan glikolisis. Jadi ini adalah feedback negatif ya. Jadi jalur glikolisis dimatikan ya melalui penghambatan enzim fosfofruktokinase ya. Ini sudah dijelaskan di slide sebelumnya ya. Jadi semakin tinggi muatan energinya, semakin besar jumlah molekul ATP-nya, itu akan menghambat secara alosterik enzim fosfofruktokinase. Kemudian juga enzim pirufat kinase dan di sini heksokinase ya. Nah, di sisi lain gluconeogenesis justru dirangsang oleh aktivasi alosterik fruktosa 1,6 bifosfat ya dan pirufat karboksilase. Ketika muatan energi turun ya, ketika muatan energi sel turun, itu artinya ATP-nya sudah berkurang, sel mulai memproduksi lebih banyak ATP melalui glikolisis dan mematikan gluconeogenesis untuk mempertahankan molekul ATP. Jadi kedua proses ini distimulasi dan dihambat oleh efektor alosterik yang serupa ya, yang biasanya mengikat ke situs pengaturan khusus pada enzim target ya. Jadi glikolisis ya, yang sudah diterangkan sebelumnya, ada 3 enzim ya, alosterik enzim yang mengendalikan heksokinase, fosfofruktokinase dan pirufat kinase. Kalau ATP tinggi ya, dia negatif ya. Nah, di sini gluconeogenesis, proses pembentukan glukosa dari pirufat
itu dihambat ketika jumlah ADP tinggi ya. Jadi di sini enzim kuncinya fosfoenol pirufat karboksilase dan fruktosa 16 bifosfat ya. Nah, kalau misalnya AMP-nya tinggi ini dihambat. Tetapi kalau misalnya ada sitrat ya, sitratnya ada dalam jumlah yang tinggi, ini akan mengaktifkan fruktosa 16 bifosfat dan mengonkan gluconeogenesis. Begitu juga ini ketika jumlah asetil-CoA-nya banyak, maka pirufat karboksilase akan aktif yang akan merubah pirufat menjadi oksaloasetat, kemudian jadi fosfoenol pirufat. Jadi kedua proses ini, proses glikolisis dan gluconeogenesis, ini distimulasi dan dihambat ya oleh efektor allosterik tertentu ya yang serupa ya. Oke, selanjutnya di skip saja. Ini adalah slide yang terakhir ya. Di sini kita akan melihat kerjasama antara glikolisis dan gluconeogenesis selama lari jangka pendek ya. Jadi molekul laktat ini adalah produk samping dari respirasi seluler anaerobik ya, masih ingat ya. Ketika tidak adanya oksigen, maka akan membentuk laktat ya. Nah, harus diingat ya, sudah dijelaskan di slide sebelumnya ya, glikolisis ini menggunakan koenzim NAD+ ya. Nah, caranya untuk meregenerasi NAD+ ya supaya glikolisisnya dapat berlanjut, ini harus ada fermentasi laktat ya. Jadi sel otot menggunakan fermentasi laktat untuk meregenerasi NAD+ ya, ketika suplai oksigen di dalam sel itu rendah. Nah, sel darah merah itu selalu menggunakan fermentasi asam laktat ya untuk meregenerasi NAD+ karena mereka tidak punya mitokondria ya yang dibutuhkan untuk menjalani respirasi sel aerobik. Nah, begitu sel menciptakan laktat, kemudian akhir nasibnya seperti apa sih? Nah, sel-sel otot ya dan sel darah merah ya yang memetabolisme itu tidak dapat benar-benar memanfaatkan laktat dengan cara apapun yang berguna, sehingga mereka membuang laktat ini ke aliran darah ya. Nah, kemudian molekul laktat ini kemudian melakukan perjalanan ke salah satu jaringan ya. Ke salah satu jaringan ini tujuan utamanya yaitu sel hati atau sel otot jantung. Ketika laktat itu sampai ke sel otot jantung, mereka dapat merubah laktat menjadi pirufat. Jadi dari laktat kalau di sel jantung itu bisa diubah menjadi pirufat ya melalui enzim laktat dehidrogenase. Kemudian pirufat ini bisa digunakan untuk membentuk ATP ya lewat jalur siklus asam sitrat di mitokondria ya. Jadi dengan cara ini otot jantung dapat mendaur ulang laktat untuk energi dan akhirnya menghemat kadar glukosa dalam darah ya. Kemudian laktat juga melakukan perjalanan ke sel hati ya, di mana laktat ini juga sama bisa dirubah menjadi pirufat. Nah, pirufat ini tergantung dalam kondisi sel ya, dapat terus membentuk ATP ya ke sini ke fosforilasis oksidatif atau bisa membentuk lagi molekul glukosa dengan atau molekul prekursor yang lainnya ya. Nah, itu akhir cerita dari si laktat ya, mau kemana kalau padahal laktat itu banyak diproduksi di otot ya sebagai produk samping ketika
melakukan aktivitas ya. Tapi laktat ini di sel otot udah nggak bisa diapa-apain, jadi makanya dibuang ke saluran darah. Nah ini si laktat ini bisa dimanfaatkan di sel jantung dan di sel hati ya. Di sel jantung itu bisa jadi piruvat, jadi bisa terus ke menghasilkan ATP, dan di hati itu bisa melakukan gluconeogenesis ya. Nah, itu materi gluconeogenesis dan glikolisis sampai di sini ya. Selanjutnya akan kita bahas siklus asam sitrat.